Melihat begitu ya untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita berada di atas 16.200 pada perdagangan hari ini. Kita ketahui bahwa faktor utamanya ini berkaitan dengan kondisi eksternal begitu ataupun juga secara global. Tapi mungkin efek dari pelemahan rupiah yang ada saat ini seperti apa, Bu Nina? Ya, kalau kita lihat, kalau rupiah melemah sudah jelas tekanan ke harga barang impor kita ya. Jadi kalau kita lihat ini penyebabnya dari rupiah sendiri melemah, ini ekspektasi dari inflasi ya yang di seluruh dunia memburuk dan adanya perang juga membuat tambah buruk. Di dalam negeri Indonesia sendiri inflasi kita tinggi ya, ekspektasi ini kita bicara. Jadi itu akan menekan mata uang kita dan sekaligus rupiah itu akan melemah dan ini sedang dilawan dengan suku bunga kan ya. Jadi suku bunga kan tetap tinggi ya saat ini. Ya, nah ini seberapa kuat sebetulnya pemerintah mempertahankan suku bunga yang dampaknya nanti juga akan kepada kredit maupun kepada tekanan inflasinya kepada barang impor. Ini kedua hal ini yang riskan gitu ya. Jadi ini menyebabkan kalau pemerintah tidak berkomunikasi dengan baik, ekspektasi inflasinya akan memburuk lagi gitu ya. Dan ini yang harus dikerjakan secara cepat ya. Misalnya pengendalian inflasi dari harga beras, pengendalian berita tentang tekanan geopolitik, ya ada perang di sudut sana, begitu ya, ada Iran dengan Israel, ada harga minyak kita yang katakanlah juga tertekan kalau ada impor nanti minyaknya juga naik, gitu ya. Jadi ini ada tekanan dua sisi kan, ada internalnya, ada beras, gitu ya, ada harga pangan lah, bukan hanya beras. Itu yang mengkhawatirkan. Baik. Kebijakan seperti apa yang mungkin diekspektasikan begitu di tengah kondisi yang ada saat ini? Tadi dari fiskal Anda juga sudah menyebutkan begitu seperti apa mungkin langkah-langkah dari pemerintah untuk bisa menjaga harga kebutuhan pokok. Tapi mungkin dari kebijakan moneter sendiri seperti apa begitu mungkin kita ketahui juga BI sudah melakukan berbagai cara. Tapi mungkin tanggapan dari Anda seperti apa, Bu Nina? Ya, BI melakukan dari moneter, jadi pengendalian dari suku bunga katakan. Tapi kan nggak akan efektif kalau fiskalnya dari sisi inflasi, pengendalian inflasinya tidak bekerja cepat gitu ya. Dan dalam hal ini tim pengendali inflasi pusat sampai daerah ini harus meyakinkan rakyat dan pengusaha tentunya bahwa harga-harga itu terkendali dengan baik. Misalnya beras gitu ya, BBM yang dikhawatirkan nanti kan ini ada tekanan di Timur Tengah gitu ya. Ini yang harus dijaga dengan sangat baik ya, harga beras, harga minyak. Ini adalah penyebab inflasi kita yang satu bersifat impor, yang satu bersifat internal tapi sekaligus tergantung pada pasar beras dunia gitu. Jadi dua sisi ini beras. Sebetulnya kita bisa kendalikan di dalam, tapi dalam jangka pendek keadaan memburuk ya, La Nina, ada banjir, ada gagal panen dan seterusnya. Nah ini berita-berita semacam ini yang harus diberitakan secara baik bahwa benar beritanya itu ada tekanan tetapi harus baik ya, jadi menyampaikannya bahwa ini terkendali oleh pemerintah atau tidak gitu ya, dan ini yang belum terlihat ya. Jadi pemerintah kalau dia mengkomunikasikan memang beras itu akan memburuk terus ya, ekspektasinya akan buruk kan, dan itu akan menekan rupiah kita juga akhirnya gitu. Jadi kalau ingin mengendalikan ekspektasi dari inflasi maka pemerintah harus mengendalikan berita dan fakta sekaligus, bukan hanya berita ya. Gitu, itu PR besarnya, komunikasi dan fakta, kerja keras ya di dalam pengendalian BBM, pengendalian beras, pangan, harga pangan lain lah, bukan hanya beras saja. Ini yang belum terlihat. Baik. Tapi dari sisi moneter sendiri seperti apa begitu? Ini kaitannya juga mungkin dengan kebijakan dari suku bunga Bank Indonesia. Ekspektasi dari Anda, Bu Dina, seperti apa? Karena beberapa mungkin sudah menyebutkan ada kemungkinan BI mungkin akan menaikkan suku bunga acuan bahkan di tengah kondisi pelemahan rupiah saat ini. Betul, karena suku bunga itu dinaikkan dengan harapan mata uang kita menguat. Ya, dengan harapan begitu ya, pengendalian investasinya tidak terlalu overheating, tapi itu kan sebetulnya justru kita lagi memerlukan investasi. Jadi tricky bagi BI menaikkan suku bunga ya, tapi benar secara moneter kalau suku bunga dinaikkan maka gejala dari investasi yang overheating dikendalikan. Nah pertanyaannya apakah kita overheating atau bahkan salah sasaran gitu ya, investasinya bukan ke sektornya gitu ya. Ini yang harus diperhatikan karena kan kekhawatirannya kalau BI hanya menaikkan suku bunga itu mematikan usaha yang sifatnya lancar ya, UMKM gitu. Ini yang kekhawatirannya terkena menengah, golongan menengahnya. Gitu. Kalau golongan atas kan agak aman gitu ya, sangat aman bahkan. Karena mereka bisa bermain di tengah shock ya.
Tapi kalau yang tengah ini, bawah ini pengusahanya akan sulit kalau suku bunganya naik terus. Ya, jadi ini tricky bagi BI. Oke. Untuk Oke, baik. Itu tadi dari mungkin efek pelemah rupiah juga terhadap investasi begitu ya di tanah air. Tapi mungkin dari sisi konsumsi sendiri, tadi Anda juga sudah menyebutkan begitu ya bahwa hal ini juga bisa mendorong inflasi ke depannya begitu. Tapi mungkin dari sisi daya beli masyarakat seperti apa? Apalagi kita ketahui juga konsumsi ini komponen utama untuk pertumbuhan ekonomi kita, Bu Nina. Betul. Jadi kalau kita bermain hanya dengan suku bunga, yang terjadi kan menekan inflasi tujuannya. Tapi inflasi kan bukan hanya disebabkan dari sisi moneter. Ini suku bunga ini kan pengendalian moneter. Jadi kita harus hati-hati melihat inflasinya disebabkan oleh sektorial. Tim pengendali inflasinya harus bekerja di sektorial ya. Jadi ada harga beras, ada harga BBM gitu. Itu kunci dua hal yang sangat penting. Harga pangan ya, bukan hanya beras ya. Ada telur, ada ikan, daging dan seterusnya. Nah, yang paling penting ini kan apa yang harus dilakukan supaya pengendaliannya efektif dari kebijakan moneter maupun fiskal gitu ya. Jadi ini yang saya akan katakan hati-hati, dampak inflasi sendiri ke daya beli jelas terus. Karena kalau inflasi naik itu yang paling rugi golongan menengah bawah gitu ya. Yang banyak portofolionya makanan ya, pangan kan. Jadi tidak merugikan golongan atas karena komponen daya beli dia tinggi ya, komponen makanan atau pangannya rendah gitu ya. Tapi kalau golongan menengah bawah ini komponen pangan dengan transportnya bisa tinggi porsinya di dalam konsumsi. Karena itu kalau hanya mengendalikan inflasi tapi tidak efektif, maka yang terjadi golongan menengah bawah ini yang akan terkena duluan gitu ya. Nah ini sebetulnya yang paling penting kita lihat, yang paling bawah ada bantuan dari pemerintah perlindungan sosial, yang menengah benar ini yang nggak ada. Nah, jadi ini yang harus hati-hati lagi kalau sekedar dikasih beras bansos gitu ya. Sudah ada, pemerintah sudah punya poketnya gitu. Tapi yang paling terkena dampaknya golongan menengah benar begitu ya, menengah lower ya, lower middle dari pendapatan, menengah bawah gitu kira-kira ini yang khawatir.